Halo guys, kembali lagi di channel Dian Wijaya. Nah, pada video kali ini gue bakal membahas alur cerita komik yang berjudul Novel Extra. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, buat kalian yang belum subscribe dulu guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke videonya. Di episode sebelumnya kita diperlihatkan kalau Kim Ha Jin membuka sebuah pesan yang ada di laptopnya. Pesan itu tertulis seperti ini. Sang protagonis dan karakter-karakter lain di sekitarnya tidak pernah menghadapi bahaya. Kalau hal ini terus berlanjut, akan ada resiko bahwa para pembaca akan lelah dengan pengulangan yang sangat membosankan. Maka dari itu, mulai sekarang level musuh akan ditingkatkan, bahkan jika itu akan menghasilkan kekacauan. Muka Kim Ha Jin pun menjadi pucat setelah membaca pesan itu. Cerita pun berlanjut, kembali ke masa sekarang. Terlihat instruktur memanggil Kim Soo Ho dan Kim Ha Jin. Kemudian instruktur pun berkata, "Aku sudah mendengar sekilas apa yang sudah terjadi. Aku akan bertanya detailnya nanti, jadi untuk sekarang kembalilah dulu." Kemudian Kim Soo Ho bertanya kepada instruktur, "Bagaimana dengan Nayun?" Instruktur pun menjawab, "Dia mengambil izin sakit dan kembali ke orang tuanya. Kalian berdua juga harus segera kembali ke Kyub." Setelah itu, instruktur pun pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian, Kim Soo Ho bertanya kepada Kim Ha Jin, "Ha Jin, soal yang tadi, kenapa kau mengatakan hal seperti itu pada Nayun?" Kim Ha Jin pun menjawab, "Hal apa?" Kemudian Kim Soo Ho membalasnya, "Itu soal opanya." Kim Ha Jin pun menjawab, "Ya, itu karena opanya itu sedikit." "Tunggu, memangnya opanya kenapa?" Kim Soo Ho pun bertanya kembali kepada Kim Ha Jin, "Apa kau pura-pura tidak tahu?" Kim Ha Jin pun dengan kebingungan menjawab, "Apa aku benar-benar tidak tahu?" Kim Soo Ho merasa kesal dan berkata, "Terserahlah, aku akan ceritakan lain kali." Kemudian cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ha Jin sedang membuka laptopnya dan mencari informasi tentang Chae Na-yoon. Chae Na-yoon sebelumnya merupakan peringkat keempat dalam keseluruhan Akademi Agen Militer. Saat ini menjadi hero di Kyub. Kim Ha Jin pun berpikir, semuanya masih sama dengan jalan cerita yang ia buat. Lalu, kenapa Kim Soo Ho reaksinya begitu? Kemudian tiba-tiba Kim Ha Jin melihat sebuah berita. Berita tersebut berisi tentang opanya Chae Na-yoon yang sedang koma. Diberitakan kalau opanya Chae Na-yoon adalah seorang hero dan berhasil menyelamatkan 3 orang rekannya. Namun, dalam proses penyelamatan tersebut, ia diserang oleh The Jin dan diketahui saat ini sedang berada dalam kondisi koma. Hal itu membuat Kim Ha Jin sangat bingung karena ini berbeda dari cerita yang ia tahu. Di cerita yang ditulis oleh Kim Ha Jin, seharusnya dalam operasi penyelamatan tersebut ia berhasil menyelamatkan rekannya dan ia juga dapat mengalahkan The Jin itu. Itu adalah awal bagi opanya Chae Na-yoon untuk bersinar sebagai hero. Chae Na-yoon yang berumur 13 tahun begitu bangga dengan opanya yang menjadi hero. Itulah yang seharusnya terjadi di novel yang ditulis oleh Kim Ha Jin. Kemudian, Kim Ha Jin mendapatkan notifikasi pesan lagi. Setelah itu, ia membuka pesan tersebut. Isi pesannya tertulis seperti ini. Pesan ini akan diberikan setelah subjek Kim Ha Jin memahami jalan cerita yang dimodifikasi secara langsung.
Namun, MC telah dianggap memiliki terlalu banyak asisten. Karena itu, jalan cerita berubah sesuai penjelasan di bawah ini. Titik perubahan. 4 tahun lalu, Cha Jin-yeon setelah ditunjuk menjadi hero, mengalami kecelakaan di misi pertamanya. Dia menerima Demon's Brand dan menjadi Demon Seed. Hal itu membuat Kim Ha Jin sangat terkejut. Cerita pun kembali berlanjut. Terlihat Choi Na-yoon sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria dan berteriak, "Na-yoon!" Ternyata itu adalah ayahnya Choi Na-yoon. Kemudian Choi Na-yoon bertanya, "Ayah, kenapa? Bagaimana dengan pekerjaanmu?" Ayahnya Choi Na-yoon kemudian menjawab, "Apa kau pikir pekerjaanku lebih penting saat ini? Bagaimana keadaanmu? Kau tak apa-apa kan?" Choi Na-yoon pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Kemudian ayahnya Choi Na-yoon berkata lagi, "Apa memang tak masalah tak diperiksa dulu? Ayah bisa memberitahukannya pada dokter." Choi Na-yoon pun kembali menjawab, "Aku tak apa ya. Aku sama sekali tak apa-apa. Kenapa ayah datang kemari?" Ayahnya menjawab dengan kata-kata yang sedih, "Ayah datang karena ayah khawatir denganmu, Na-yoon." Kemudian Na-yoon berkata kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah aku menemui Opa setelah aku keluar dari rumah sakit?" Ia berkata dengan wajah sedihnya. Ayahnya pun menjawab sambil memegang tangan Choi Na-yoon, "Tentu saja." Kemudian cerita pun berlanjut. Diceritakan, Demon Seed. Demon, makhluk yang lebih kuat daripada The Jin, yang bisa mengubah manusia menjadi Demon Seed. Manusia yang menjadi Seed akan memasuki periode inkubasi di mana mereka tumbuh dan akan mekar menjadi demon yang sangat kuat. Di jalan cerita yang ditulis oleh Kim Ha Jin, periode inkubasi biasanya selama 5-6 tahun. Jadi sudah hampir setengah waktu. Cuman ada satu solusi untuk masalah ini. Secepatnya, sebelum demon dalam tubuh Cha Jin-yeon bangkit, dia harus dibunuh. Kemudian Kim Ha Jin berpikir, tapi bagaimana cara melakukannya? Tidak, siapa yang harus melakukannya? Mereka tak bisa langsung menyerahkan hal ini pada sembarang orang. Tidak ada pembunuh bayaran yang mau menerima misi membunuh generasi keempat dari keluarga yang kaya. Dan karena tidak ada tanda-tanda Seed dalam dirinya, mustahil untuk mengambil langkah pembunuhan. Mustahil bagi Kim Soo-ho untuk mengalahkan demon yang telah bangkit. Bahkan jika hero aktif saat ini dikerahkan, pasti akan ada korban jiwa. Karena itulah hal ini tak boleh terjadi. Semua orang itu akan menjadi kekuatan pendukungnya di sepanjang ceritanya nanti. Kemudian Kim Ha Jin mencapai kesimpulan, kalau begitu, pada akhirnya akulah yang harus membunuhnya. Kemudian di sana terlihat Choi Na-yoon yang sedang mengunjungi opanya di rumah sakit. Choi Na-yoon berbicara sendiri. "Ini pertama kalinya aku melihat The Jin. Aku hampir mati tahu. Gimana coba cara kadet biasa menghadapi The Jin? Tapi gunman itu lebih baik tidak usah membicarakannya." Kemudian perawat rumah sakit bilang kepada Choi Na-yoon, "Jam besuk sudah berakhir. Waktunya Anda pulang." Kemudian Choi Na-yoon berjalan keluar dari kamar opanya.
Dia pun kembali memikirkan perkataan yang dikatakan oleh Kim Ha-jin di museum. Karena perkataannya tersebut, Chae Na-yoon menjadi marah dan benci kepada Kim Ha-jin. Cerita pun berlanjut. Di sana terlihat Yoon Sang-ah yang sedang membaca buku dan seorang pria yang sedang berteriak kepadanya, "Wakil Guildmaster, mengakses berkas institusi nasional tanpa izin itu ilegal. Bagaimana kalau kau tertangkap?" tanya pria itu kepada Yoon Sang-ah. Yoon Sang-ah pun menjawab, "Tidak masalah, aku hanya perlu melihat sekilas mengenai penyerangan museum hari ini," jawabnya tanpa memikirkan apapun. Kemudian Yoon Sang-ah membaca berkas tersebut dan di sana tertulis, di TKP di tubuh Dejin mereka menemukan berkas mana like atribut. Itu berarti seseorang yang mengalahkan Dejin itu mampu menggunakan mana itu, pikir Yoon Sang-ah. Kemudian Yoon Sang-ah berkata dengan sangat bersemangat, "Pengguna mana atribut like bisa menjadi penangkal kuat untuk para Dejin. Kita harus menemukan mereka dan merekrutnya dengan cara apapun." Kemudian Yoon Sang-ah bertanya kepada pria itu, "Dejin itu dikalahkan oleh 3 kadet yang kebetulan berada di pameran itu, bukan?" "Salah satunya pastilah." Kemudian pria itu menjawab, "Ya, pengguna atribut like." Kemudian Yoon Sang-ah berkata, "Kim Soo-ho, Chae Na-yoon, kita sudah memantau mereka berdua. Aku belum pernah mendengar nama orang ketiga ini. Peringkat 394 di Cube. Kim Ha-jin." Itulah ucap Yoon Sang-ah sambil melihat video pertarungan di museum tersebut. Cerita pun berlanjut. Terlihat Kim Ha-jin yang sedang duduk sambil menggunakan laptopnya. Kemudian Kim Ha-jin berpikir, "Baru-baru ini aku menyadari sesuatu. Kelihatannya orang lain tidak bisa melihat laptop ini. Karena itu aku tidak perlu khawatir akan diintip karakter lain ketika aku membuka jalan cerita." Setelah menyadari ini, aku menambahkan beberapa fungsi ke laptop. Kemudian Kim Ha-jin melihat pertarungan antara Rachel dengan Demian. Demian kalah dengan telak melawan Rachel dengan skor 18 dibanding 2. Inilah maksud dari fungsi yang ditambahkan ke laptop Kim Ha-jin. Kim Ha-jin akan mendapatkan notifikasi kalau jalan cerita yang berbeda dari novelnya terjadi dalam area 30 meter. Kim Ha-jin berpikir, seharusnya ini jauh lebih efisien daripada pesan dari co-author yang hanya datang ketika sudah kusadari. Kemudian Chae Na-yoon menghampiri Kim Ha-jin dari belakang dan berkata dengan marah, "Maukah kau berlatih melawanku?" Lalu Kim Ha-jin menjawab, "Aku tidak mau." Lalu Chae Na-yoon bertanya kembali, "Kenapa? Kamu takut?" Setelah mengatakan hal buruk tentang keluarga orang lain, sambil dilihat oleh kadet lain yang bertanya-tanya apa yang mereka berdua lakukan. Kemudian Kim Ha-jin menjawab kembali pertanyaan Chae Na-yoon, "Aku harus berhati-hati karena ini adalah peluru asli. Aku tidak mau kena masalah karena mencederai teman sekelas," jawab Kim Ha-jin. Chae Na-yoon yang mendengar itu menjadi sangat kesal dan marah dan berkata, "Dasar brengsek." Kemudian tiba-tiba instruktur datang dan berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Kadet Ha-jin tidak bisa berlatih dengan kadet lain karena dia belum punya senjata latihan. "Kembalilah ke posisimu, Kadet Na-yoon." Chae Na-yoon yang mendengar perkataan itu lalu pergi dengan mendecikkan lidahnya. Cih. Kemudian Kim Ha-jin pun berpikir, "Kupikir belum saatnya aku meminta maaf. Aku punya tujuan utama. Aku kerja lembur bagai kuda."
supaya aku bisa membunuh kakak laki-lakinya. Bahkan jika aku memperbaiki hubungan dengannya, dia hanya akan merasa dikhianati nantinya. Itulah yang dipikirkan oleh Kim Ha Jin. Cerita pun berlanjut. Di sana terlihat ada sebuah ruangan dengan nomor 305 dan di sana terdapat banyak sekali kadet-kadet yang sedang berkumpul. Kemudian di sana terlihat ada seorang pria yang sedang berdiri sambil memegang mikrofon. Dia adalah Yeon Hyun, presiden dari klub Akademi Stroud. Pria itu kemudian berbicara, "Selamat datang di orientasi klub Truth. Aku adalah presiden klub, Yeon Hyun. Aktivitas utama klub kita adalah analisa monster dan penelitian strategi raid. Jadi kita akan berkumpul setiap minggu untuk berdiskusi." Kim Ha Jin yang ikut menghadiri orientasi tersebut berpikir, penampilan yang tampan, kemampuan memukau audiens, kedua hal ini adalah kemampuan demon. Cube, yang merupakan lokasi penting di awal cerita novel, sering mengalami peristiwa penculikan kadet dan invasi monster. Yeon Hyun adalah villain yang mengakibatkan kejadian-kejadian itu. Dia adalah seorang dejin yang memperoleh kemampuan charm dari sang demon Lilith. Target utama orang ini dan alasan kenapa aku masuk klub ini adalah karena Yoyon Ha. Kemudian pria itu kembali melanjutkan penjelasan mengenai orientasi. Karena hari ini hanyalah pengenalan, kenapa tidak mulai dengan yang mudah? Monster ini adalah monster kelas menengah atas yang disebut dengan Mountain Tyrant. Mereka muncul bersamaan dengan Outcall, jadi monster ini mempunyai sejarah berumur 50 tahun. Outcall sendiri adalah ledakan mana di seluruh dunia yang terjadi sekitar 50 tahun yang lalu. Tower, Dongeon, dan monster muncul di bumi setelah terjadinya ledakan itu. Melanjutkan penjelasan, baik di dalam maupun luar cube, informasi mengenai monster kelas atas sangatlah berharga. Dan informasi mengenai titik lemah mereka dihargai jutaan dolar atau lebih. Kemudian pria itu bertanya kepada Yoyon Ha, "Sekarang menurutmu apa titik lemah dari Mountain Tyrant, Kadet Yoyon Ha?" Kemudian Yoyon Ha menjawab, "Kudengar belum ada yang teridentifikasi." Pria itu menjawab kembali, "Itu benar. Mendiskusikan kasus seperti ini adalah esensi dari sebuah klub akademis. Siapapun yang mau berpendapat, silahkan berpartisipasi di pesta perkenalan," ucap pria itu kepada semua yang hadir. Kemudian di sana terlihat Kim Ha Jin sedang bertanya kepada Yoyon Ha, "Apa kau akan pergi?" Yoyon Ha yang melihat hal tersebut langsung pergi melewati Kim Ha Jin begitu saja. Kemudian Kim Ha Jin menjadi kesal dan berteriak dengan keras, "Nona Yoyon Ha, apa kau juga akan mengikuti pesta itu?" Yoyon Ha yang terkejut kemudian menjawab, "Iya, karena aku mungkin akan mendapatkan informasi yang berguna." Kemudian Kim Ha Jin bertanya kembali, "Apa kau akan membagikannya dengan anggota raid milik guildmu?" Diinformasikan, Guild Essence of the Stride. Sekitar 50 tahun yang lalu saat Outcall, guild itu didirikan dengan keluarga Yoyon Ha sebagai pusatnya. Mereka adalah salah satu guild paling berpengaruh di Korea saat ini. Kemudian Kim Ha Jin berkata lagi kepada Yoyon Ha, "Tapi kudengar kalau pengaruh wakil guild master sangat kuat akhir-akhir ini."
Sampai-sampai dirimu penerus asli terancam posisinya. Itulah kenapa kau mau ikut pesta itu, walaupun sifatmu tidak seperti itu, supaya kau bisa memperoleh informasi. Tanya Kim Ha Jin kepada Yoyon Ha. Yoyon Ha pun menjadi bingung dan bertanya, apa maksud ucapanmu? Kemudian Kim Ha Jin menjawab, akan ku beritahu kelemahan dari monster Mountain Tyrant. Yoyon Ha pun terkejut dan berteriak, apa? Kemudian Kim Ha Jin menjawab lagi, kau harus mendapat banyak prestasi kalau kau ingin mewarisi guildmu tanpa masalah, bukan? Emblem biru kecil di tumitnya. Kalau kau serang bagian itu, pergerakan Mountain Tyrant akan terhenti. Aku tidak membagi informasi ini secara gratis. Guildmu mengoperasikan Essential Armory, kan? Aku ingin kau beli Desert Eagle dari mereka, kata Kim Ha Jin kepada Yoyon Ha. Kemudian Yoyon Ha membalas ucapan Kim Ha Jin. Dan apa dasar klaim itu? Kamu punya bukti penguat klaim itu, bukan? Kim Ha Jin pun menjawab dengan percaya diri, tidak punya. Lol. Kemudian Yoyon Ha marah dan berteriak, buang-buang waktu saja. Setelah itu Yoyon Ha pun pergi. Kemudian Kim Ha Jin berpikir, kalau Yoyon Ha memutuskan untuk mengabaikanku, informasi seharga jutaan dolar ini akan terbuang sia-sia. Tapi jika dia percaya padaku, aku akan mendapatkan sekutu yang kuat. Kemudian terlihat Yoyon Ha sedang menelpon seseorang. Halo, Sekretaris Jin, bisakah kau menyampaikan sesuatu ke tim raid Mountain Tyrant? Selama raid kali ini, emblem biru di tumitnya mungkin saja merupakan titik lemahnya. Jadi cobalah untuk serang bagian itu, kata Yoyon Ha sambil tersipu malu. Oke guys, videonya sampai sini dulu. Makasih banget buat yang udah nonton. Kita bakal lanjut di part berikutnya. See you on the next video. Bye bye.